Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian, insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama berkumpul, bertatap muka, hidup bersama di aula Pondok Pesantren Al-Mubarak ini. Kita niatkan pertama untuk bersilaturahmi, yang kedua untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita menajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-Nya, hamba yang selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat berikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepangkuan baginda kita, suri tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai detik ini kita bisa masih menanti-nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, umat yang mencintai dan dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mohon izin kepada Bapak sekalian untuk memandu dalam acara pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah sampai di Pondok Al-Mubarak dengan niat tulus untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dihadiri pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal anqi wal faridin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul mutawamin, para alim, ulama, wabil khusus Pak Kiai Jam Sangkun yang selalu kita tunggu maiduh hasanahnya dan selalu istiqomah membimbing kita. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan apa yang didoakan melewat pembacaan tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Kiai Abdul Hadis SPDI sebagai juga nasihat kita, korik daripada kitab Al-Ghar yang terlalu kita ikuti maido hasanahnya. Mudah-mudahan juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengacara dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, ya, tokoh masyarakat, para pengurus Majelis Taklim Bidayatul Hidayah, ya, alhamdulillah, termasuk pendiri dan sesepuh ini Pak Haji Muhyiddin. Nah, tinggal Pak Haji Muhyiddin, Pak Haji berpanjang umur. Ya, Mbak Kasman gak ada lagi, Abdullah Samsudin gak ada lagi, jadi Pak Haji Muhyiddin, ya. Ini Abah Hasim, ya, yang dari Temyangannya. Alhamdulillah sehat Pak, ya, Mbak Haji. Ya, kemarin masuk rumah sakit, ya. Alhamdulillah, syukur pada
siang hari ini bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Dan para jamaah ya, baik dekat maupun jauh ini Pak Haji Nurman ya, Nur Rahman, Nur Himan, tapi belum jadi berangkat tahun ini gara-gara corona belum jadi berangkat. Akan berangkat, tinggal berangkatnya belum jadi. Nah, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini para asatid, para jamaah Majelis Taklim Bidayatul Hidayah yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini atau sore hari ini dengan izin Allah yang sudah tadi dihitung ya Ujang sudah hampir setengah tahun nggak ketemu gitu ya, dari bulan Maret ya. Iya, bulan Rajab gitu ya. Dari bulan Rajab, Rawah, Syawal, Ramadan, Syawal, April ini bisa hampir besar. Nah, jadi kami atas nama pengurus yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para jamaah. Saya kira tadi tidak seperti ini, sedikit sekali. Saya kira masih takut corona ini. Sehingga pengajian ini siri. Saya laporkan dengan Jaya Ujang bahwa pengajian ini pengajian siri. Jadi tidak berani mengumumkan di masjid. Di mari kepada sekretaris gimana, nggak usah diumumkan dulu, khawatir nanti jadi masalah yang dengar. Maka lewat pribadi masing-masing, edarkan undangan masing-masing. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti insya Allah akan diterangkan langsung oleh Ujang Sampo di dalam tafsirnya nanti. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami atas nama pengurus ya, pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari biasanya itu praynya hanya 1 bulan, bulan Ramadan biasanya pray, ini sampai 6 bulan ya kita nggak ketemu. Yang mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan awal ini sehingga bisa istiqomah ya, sehingga akhir hayat kita ya, yang telah dihitung kemarin pengajian kita sudah 20 tahun alhamdulillah ya. Yang mundur jamaahnya satu-satu gitu ya. Mudah-mudahan ayatnya nggak mundur ya. Ayat tafsirnya 2 ayat 3 ayat terus ya, jamaahnya mudah-mudahan bisa istiqomah sehingga akhir hayat kita. Oleh karenanya nanti di dalam tahlil ya kita kirimkan kepada jamaah atau pendiri daripada Bidayatul Hidayah ya, termasuk yaitu Mbak Anwar Ibrahim ya, Mbak Kasman ya, Mbak Ujang Ahwadi, Pak Haji Samsudin, Jaja dan seterusnya. Banyak sekali yang sudah jamaah sudah mundur ini ya. Nah, kalau dulu Pak Jamsari itu mengusulkan setiap itu ditulis, tapi sekarang belum, sampai sekarang belum ada laporannya. Ditulis arwah-arwahnya sehingga setiap pengajian ini ditahlilkan bersama. Dan mudah-mudahan secara umum ya para jamaah yang sudah mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, husnul khotimah semuanya sehingga mendapatkan taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian pada sore hari ini tidak mengada-ngada, tapi ini ikuti jadwal ya. Ya, jadi jadwalnya kita lihat memang di Pondok Pesantren Mubarak jadwalnya. Ya, mohon maaf yang masjid kok nggak di tempat masjid saya gitu ya. Ya, jadi ini hanya ketepatan, bukan kita mengada-ngada, tapi memang mengikuti jadwal. Maka nanti sebelum tutup mungkin diumumkan di Jumat yang Sabtu yang awal nanti di mana gitu.
Maka dengan ini kami atas nama pengurus dan sekaligus tuan rumah pada sore hari ini, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa restunya yang mudah-mudahan dengan adanya masjid taklim di tempatkan di Pondok Baru ini menjadi tempat ini menjadi barokah, selalu dibimbing oleh Allah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi tempat kami, keluarga dan seluruh para asrid untuk berjuang. Ya, mudah-mudahan berjuangnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diridhoi Allah sehingga selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari pengajian ini kita buka kembali. Ya. Mudah-mudahan kita ya seterusnya bisa istiqomah menjalankan ibadah dan menuntut ilmu. Ya, itu di viral di WA itu ada bahwa ada waliullah itu ya karena menuntut ilmu, walaupun sudah 40 tahun 50 tahun, nah, menuntut ilmu sehingga menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau diangkat wali karena menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, tidak hanya amalan. Jadi menuntut ilmu ini adalah ibadah yang paling tinggi sebenarnya, ya. Ini banyak yang nggak tahu. Dikira yang paling tinggi tahajud, ya. Menuntut ilmu itulah ibadah yang paling tinggi, ya. Tapi banyak yang nggak tahu. Dan menuntut ilmu ini tidak hanya mencari akhirat, tapi mencari dunia akhiratnya. Dunianya menjadi berkah, usahanya menjadi berkah. Karena apa? Menghidupkan ilmunya para ulama. Maka dengan ini mari kita buka. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing dengan kita dan kita diberi kekuatan sehingga bisa istiqomah untuk mengaji tafsir Jalalain, Adhkar dan Syarah Fathul Qorib ini. Ya. Dan ini Pak Yayana belum ada jindak mana ya? Pak Yayana mungkin kurang kesehatannya, ya. Pak Ustadz Ridwan masih dijamin kelihatannya, saya lihat di HP-nya ini. Dan semuanya kita mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa istiqomah tadi. Ala diniyah al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya alhamdulillah ya rasulullah suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim Amin. Demikian sambutan atas nama pengurus daripada pengajian Bidayatul Hidayah. Ini pengurusnya itu 3 yang nantinya. Kami terus Pak Ustadz Rahmat Hidayat, terus Pak Haji Jadi panggilannya yang kenal Pak Haji Sangsang katanya, ya. 3 pengurus ini mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan tugasnya untuk melayani daripada jamaah sekalian. Nah, sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaikhulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا وأمتنا سلام بينهما إلى يوم الدين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رئيس سادتنا وموالنا أئمتنا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وإلى رئيس بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رؤيا البلد الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر سادتنا صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رحم شيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء عبد القادر جيلاني قدس سره العزيز ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ومشايخنا ولأسكاننا ولمن وكن علينا ولمن أحسن إلينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من اجتمع هنا بسبب ولأجله ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kainatun ghaibatan kunna la ilaha illallah insyaallah ta'ala min al-amin al-wadil ya karami ya jawana sayyidina wa nabiyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila hadratin nabi mustafa bibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajma'i wa durjati wa alihi wa bihi sayyidillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma
صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعدد ما في علمنا صلاة دائمة بدوام ملكنا. اللهم يا غفار تقبل منا إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم يا رحمن إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتنة عنا والبلاء ونسألك العفو والعافية والسلامة من كل آفات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman da'imin ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, akhina wa syekhina fi hadina mudakir, akhina wa syekhina fi hadina mudakir hadis, dan seluruh jamaah majlis taklim di Baitul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih menganugerahkan umur panjang sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali, nggak mati karena corona. Salawat salam mudah-mudahan selamanya Allah limpahkan atas nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian Majelis Ta'lim Bidaitul Hidayah setelah tertunda beberapa bulan karena corona, pada saat ini diawali dari tempat yang penuh berkah, namanya saja Al-Mubarak. Maka mari kita niat dan memohon kepada Allah, setelah adanya tragedi ini, pengajian sempat tertunda dan hari ini diawali kembali
dari tempat Al-Mubarak. Diawali kembali dari tempat pondok pesantren Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan nama, sebab di balik nama ada makna. Mudah-mudahan pengajian kita ke depan setelah tertunda beberapa saat, Allah memberikan keberkahan. Tafsir Jalalain masih surat An-Nisa ayat 40 ya. Kalau catatannya di sini ayat 40 ya. 40. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu 'azima wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Innallaha la yadhlimu ahadan misqala wazni dzarrah. Satamane Allah iku ora zalim. Allah nimung siji misqala hale setimbang aywazni timbang dzarrah. Dzarrah asghara namlatin. Dzarrah artinya cili-cili semut. Bi ayang kusoha min hasanati kelawan ento ngurangi sapa Allah dzarrah min hasanati zatim piro-piro kebagusan si wong silahkan au yazidaha utawa yen to nambahi Allah ing dzarrah fi sayyiati dalam piro-piro kaeleanane silahkan. Sungguh Allah tidak akan pernah mendolimi seseorang sedikit pun, walaupun sebiji, walaupun setimbang semut yang paling kecil. Bagaimana cara Allah dolim terhadap seseorang? Bi ayang kusoha min hasanatihi, dengan sebab kira-kira dikurangi kebaikannya. Upama yang berangkat ngaji ke Al-Mubarak ini tempatnya kan beda-beda. Ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh, yang dekat pahalanya sama, cuma 100 kira-kira. Itu Allah zalim berarti. Itu ya. Jadi kalau pahalanya sama, yang jauh dengan yang dekat berarti Allah zalim. Maka di sini Allah nggak zalim. Kalau yang jauh pahalanya banyak gitu ya. Tapi kalau yang dekat ini transfer pahala. Saat yang jauh-jauh datang di sini ninggalin pahala. Seperti tadi Kiai bahwa ada seseorang yang dianggap waliullah
itu modalnya cuman thalabul ilmi. Itu tanda dari tidak zalimnya Allah terhadap seseorang. Sebab ketika Allah akan memberikan karamah terhadap seseorang, itu rupanya tidak harus dengan modal yang banyak, yang biliknya dari jam 9 sampai jam 3 kira-kira nggak tidur. Sebetulnya enggak. Rupanya cukup dengan modal istiqomah. Dengan modal istiqomah. Maka tidak mustahil ketika kita istiqomah setiap ada pengajian ini kita hadir. Tapi biasanya kita hadir pengajian ini pas di tempat yang dapat giliran banyak. Tapi kalau di setiap tempat kita hadiri, itu tidak ditutup kemungkinan kalau kemudian Allah akan memberikan kaumah jalur thalabul ilmi. Itu Allah tidak boleh. Au yazida fi sayati, atau ditambahi fi sayatihi dosanya. Melakukan satu kali dosa, melakukan satu kali maksiat, kemudian Allah berikan siksanya berlipat ganda, tidak. Tetap satu, diganti satu kalau maksiat. Tapi kalau taat satu dibalas 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10, barang siapa yang berbuat satu kejelekan maka tidak dibalas kecuali dengan kejelekan yang dia perbuat, tidak dilipat gandakan. Nah ini ayat kemudian wa in taku hasanatan, dan apabila berada itu daroh hasanatan kebaikan min mu'minin dari seorang mukmin, wa fikiratin di dalam satu kiraan birofi dibaca ropa, wa intaku hasanatun fakanatal nakir, maka kanannya itu kanatal, dimana wujida biasanya bila ditemui satu kebaikan. Menurut santri kana memang terbagi dua, ada kanatam, ada kananatis. Yang kanatam adalah kalimat kalimat yang tidak membutuhkan pada khobar. Yudho'ifa, Allah akan melipat gandakan itu satu kebaikan min asroti, mulai dari 10 ila aksara min satiniatin, sampai lebih banyak dari 700. Satu dibalas 10, satu dibalas 20, satu dibalas 50, satu dibalas 100, satu dibalas 300, satu dibalas 700. Itu kalau kebaikan. Dilihat dari tingkat amal yang ia perbuat dan dari keikhlasan orang yang berbuat. Jadi semakin baik itu amal yang diperbuat, semakin ikhlas orang yang berbuat, maka semakin ada kesempatan untuk lebih tambah lagi pahalanya. Sampai-sampai ada ayat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wafi riwayatin, di dalam sebuah qiraat yudho'ifa dibaca yudho'ifa ditasdid dengan tasdid. Kalau yudho'ifa babnya bab mufa'alah musyarakah. Kalau yudho'ifa itu babnya bab taksir, bab taf'il. Jadi banyak Allah melipat gandakan untuk kebaikan. Makanya ketika kita berangkat hari ini ngaji, ini
ada yang dibalas 10 satu kali ngaji ini. Ada yang dibalas 20, ada yang dibalas 100, ada yang dibalas 300, ada yang dibalas 700 itu tadi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kita, apa tujuan kita berangkat ngaji itu? Wa yu'tinil ladunhu ajrun 'azima. Dan Allah mendatangkan dari sisinya ayat ini, tegasnya dari sisi Allah, apa serta melipat gandakan ajrun 'azima pada pahala yang besar. Layak diru ahadun, yang tidak mampu mengira-ngira pada ajar ahadun siapapun. Allah langsung yang memberikan dari sisinya pahala yang besar, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghitung itu pahala ketika Allah membalas kebaikan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bik. Maka itu bagaimana ayhal kufar, tegasnya tingkah orang-orang kafir. Bagaimana itu tingkahnya orang kafir? Idza ji'na min kulli ummatin, apabila kami mendatangkan dari setiap golongan bisyahidi dengan saksi, yashhadu 'alaiha, saksi itu menyaksikan atas umat, atas kulli ummah, bi'amaliha dengan amal perbuatan kulli ummah, bahwa dan saksi itu adalah nabinya kulli ummah. Wajib nabika, dan kami datangkan pula bika kamu ya Muhammad, ala haula, atas itu semua orang-orang kafir, syahidah, sebagai saksi. Jadi Allah seolah memberikan pertanyaan, bagaimana ya nanti itu orang-orang kafir setelah setiap umat didatangkan dengan saksinya masing-masing dengan amal perbuatannya. Di antaranya adalah nabinya. Nabi Adam akan jadi saksi terhadap umatnya, Nabi Nuh akan jadi saksi terhadap umatnya, dan nabi-nabi seterusnya, Nabi Isa akan jadi saksi terhadap umatnya. Kenapa itu Nabi sampai menyaksikan? Biasanya jangankan orang yang punya salah, jangankan orang yang tidak punya salah, orang yang punya salah saja, kalau sudah tertangkap basah, begitu dia mau dimasukin ke penjara, masih bersikap apa coba? Bersikap ngeyel kan? Tidak ngaku dengan amal perbuatannya. Kenapa aku dipenjarain? Aku kan orang baik, padahal udah ketangkep basah itu. Masih ngaku aku ini orang baik. Itu ya kudrah manusia seperti itu. Jadi sama orang-orang kafir juga sama seperti itu. Nanti di akhirat, ketika jahanam itu sudah ada di depan, ya mereka akan seperti itu. Tidak ngaku kalau dia itu tidak pernah sholat, tidak ngaku kalau dia itu tidak pernah puasa, tidak ngaku. Akhirnya Nabi yang jadi saksi. Nabi yang jadi saksi. Kamu golongan siapa? Saya golongan Nabi Adam. Dipanggil Nabi Adam. Hai Adam, betul ini umat kamu? Betul. Bagaimana? Kamu tahu amal perbuatannya? Tahu. Jadi nggak bisa ngalah lagi, nggak bisa alasan lagi. Wajib nabika, malah sekalian kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi ala haula, atas itu semua. Jadi kanjeng Nabi ini, kanjeng Nabi kita Muhammad
bukannya jadi saksi untuk umatnya saja, termasuk untuk umat-umat terdahulu akan jadi saksi. Coba kita lanjutkan. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Yauma idzin, pada hari ini, yaumul maji, pada hari didatangkannya saksi-saksi. Nabinya menjadi saksi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yawadul ladzina kafaru, berharap orang-orang kafir, wa asawur rasulah, dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul, lau tusawwa bihimul ardh, ayat lau masdariyah, maka mufasir memberikan manaan. Lau tusawwa, seandainya diratakan, bil bina dengan mabdil maf'ul tusawwa, wal fa'il dan bina fa'il tusawwi. Jadi cuma memindahkan harkat lau. Kalau bina maf'ul tusawwa jadi majhul, kalau bina fa'il tusawwi jadi ma'lum. Ma'ahati ihdat ta'aini fil asli, beserta dibuang salah satu dua ta fil asli pada asalnya. Sebab asalnya taknya dua, tutasawwa, tutasawwi, wa ma'idgomiha, dan serta mengidgomkannya ta, maka dibuang salah satu ta, diidgomkan di sini pada sini. Tutasawwa bihimul ardh, mereka berharap agar supaya diratakan bihim dengan mereka orang-orang kafir al-ardu apa bumi, di ayatul turuba, dengan sebab jadi mereka turuban itu tanah, mislah seumpama ardh, li'udmi hauli, karena besar kedahsyatan itu yaum itu hari. Kama fi ayatin ukhra, seperti diterangkan di dalam ayat yang lain di dalam surat An-Naba, kalau tidak salah ayat 40-nya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika saksi itu sudah menghampiri mereka, orang-orang kafir, sedangkan pada waktu itu orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada utusannya masing-masing berharap agar supaya diratakan saja seperti tanah. Jadi orang-orang kafir setelah dihadapkan dengan saksinya masing-masing, sudah divonis bahwa bersalah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari orang-orang kafir sudah melihat ma qaddamat yadah, apa yang telah diperbuat, artinya kesalahan, artinya dosa. Setelah mereka mengetahui dengan sebab dosa yang diperbuat, divonis harus masuk neraka, maka mereka berharap agar supaya dijadikan tanah. Bahasanya bahasa apa itu ya? Bahasa penyesalan. Bahasa penyesalan. Jadi kalau akhirnya aku ini harus disiksa ya Allah, kenapa aku dulu dilahirkan ke dunia? Coba aku jadi tanah saja. Menurut
kerajaan mereka tanah tidak ada masalah. Memang enak jadi tanah ya, nggak kudu sholat, nggak kudu puasa kan gitu ya. Nggak kudu ngaji jadi tanah. Gitu. Nah sementara manusia tidak seperti itu. Makanya hari ini kalau diingetin ya tetap ngeyel gitu. Kalau diingetin hari ini tetap ngeyel. Jawabnya Allah. Itu aja ustadz yang suka ngaji, yang suka sholat masih aja sakit kan. Nah, jadi itu ukurannya. Jadi ukurannya adalah dunia. Ukurannya adalah dunia. Begitu kalau ukurannya dunia, maka penyakitnya adalah takut mati. Ya. Jadi kalau sudah ukurannya dunia, maka penyakitnya takut mati. Takut mati. Padahal mati mah sebetulnya nggak boleh ditakutin ya. Wa makan ali nafsin anta illa binillah kitabam muajjala. Tidak akan pernah nyawa seseorang itu mati kecuali sudah kehendak Allah. Kitabam muajjala, waktunya sudah ditentuin. Nenek-nenek umurnya 105 kena corona 14 hari sembuh lagi. Kena belum waktunya mati. Belum waktunya mati. Kita bang muajjalah. Nah jadi hari ini mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh syaitan. Bagaimana syaitan ketika mengendalikan hati seseorang? Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nah, makanya ragu dengan siksa kubur, ragu. Gitu ya. Ragu dengan siksa kubur. Nah, itulah. Kemudian kata Allah, kedudukan orang kafir nanti akan menyesal bahwa seolah-olah mereka menyesal. Kenapa aku hidup? Coba kalau jadi tanah saja. Wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turun. Kenapa aku nggak jadi tanah saja? Ada memang yang kemudian dikembalikan ke tanah, tidak mendapat siksa. Ada. Apa itu? Hewan. Jadi hewan itu kecuali yang punya masalah, hewannya yang punya masalah. Kalau hewannya punya masalah, dia kisos dulu. Setelah kisos baru dikembalikan jadi tanah. Tapi kalau hewan yang tidak masalah, ya langsung jadi tanah. Ada hewan yang punya masalah, ada. Hewan yang merasa paling jago, kemudian kalau ada ayam kecil suka dipatokin itu. Jadi ayam kecil yang sudah suka dipatokin oleh ayam jago nanti dikisos dulu itu. Jadi ayam yang kecil tadi matokin si jago yang suka matokin tadi. Setelah rampung kisosnya baru dijadikan tanah. Masalahnya bagaimana kalau yang tukang ngadu jagonya itu? Apa sama dijadikan tanah juga? Nah jadi kesimpulannya orang-orang kafir hari ini memang gagal gitu ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah hari ini gagal hari ini. Tapi nanti di kemudian hari dia minta derajat seperti derajatnya hewan. Jadi masih enak hewan kalau begitu. Gak ada masalah hewan. Sebab Allah langsung jadikan tanah. Wala yaktumuna wa haditha, dan mereka tidak menyembunyikan Allah pada haditha pada cerita, pada omongan. Amamilu, dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka berbuat pada emak. Waktu nasrok, dan pada waktu yang lain yaktumuna, mereka menyembunyikan hadis, menyembunyikan emak. Wayaqulu, dan mereka berkata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kalau nggak salah di surat Al-An'am itu ayat 23.
Summalam takun fitnatuhum illa qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Mereka orang kafir mengaku menyembunyikan permasalahan apa yang dia perbuat ketika di alam dunia di hadapan Allah dengan bahasa ma kunna musyrikin. Aku ini bukan orang musyrik. Aku bukan orang musyrik. Wala yaktumuna haditha, maka bahasa itu tidak bisa disembunyikan di depan Allah. Jam 3 masih ada satu malam lagi ya. Masih ada satu malam lagi. Nah, ini baru pemanasan, jangan baru pembukaan. Jadi sampai sini dulu. Masih ada adkar nawawi. Sekali lagi mudah-mudahan lewat pengajian ini Allah mengampuni dosa kita semua. Dosa kedua orang tua kita. Dosa keluarga kita. Istri dan anak keturunan kita. Dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa orang-orang yang mencintai dan membenci kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan agama, dunia dan akhirat. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari awal sampai akhir kepada hal-hal yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang kedua yaitu kitab Al-Azkar yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Abdul Hadid. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana 'ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Mukarramin, para sesepuh, para jamaah wabil khusus yang kami hormati, Akhirul Karim, Di Mudakir Karim Sampun, dan para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat taufik hidayah inayah Allah, kita saat ini masih dapat menunaikan kewajiban kita beribadah dalam rangka kegiatan mencari ilmu di tempat majlis ma'al mubarak ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad serta keluarga, sahabat, juga para pengikutnya. Ya ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan adkar yaitu halaman 53 masih berkaitan tentang
tasyahud, artinya tentang bacaan tasyahud yang bermacam-macam bentuk bacaannya. Sekarang masih melanjutkan daripada rupa atau bentuk pilihan dalam membaca tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtiyar. Ikhtiar ini artinya nanti penjabarannya pilihan ya. Ayat dia hendaknya mendatangi atau mendatangkan bitasyahudin minas salasa, dengan tasyahud dari yang tiga kemarin sudah diungkap. Al-awalu bikamali, yang pertama dengan kesempurnaannya. Falau hadafa ba'du, maka seandainya membuang sebagian bacaan tasyahud, fahal yasih, apakah itu boleh atau cukup? Fihi tafsilun, di dalamnya banyak penjelasan-penjelasan atau penjabaran-penjabaran. Ya ma'asyiral jamaah rahimakumullah, ini diulas kembali. Tasyahud ini ada bermacam-macam. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud ini, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika. Yang kedua dari Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Yang ketiga dari Abi Musa al-Asy'ari, at-tahiyatu thayyibatu sholawatu lillah. Ada tiga macam yang dikupas pada pertemuan 4 bulan yang lalu kalau tidak salah di para jamaah. Nah kemudian ada lagi at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu sholawatu. Nah ini repot lagi. Pada saat itu setelah kita simpulkan dari bermacam-macam tahiyat dalam pembahasan terakhir, kita pakailah wa afdal inda Syafi'i, pakai tasyahud yang menurut Imam Syafi'i yang terdapat ini para jamaah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu ya kalau dipakai semua bagaimana boleh-boleh aja. Tapi kita kan makin Imam Syafi'i. Seandainya ada orang membaca tasyahud yang keras, maka yang pertama ya nggak usah direspon, biarlah. Dan kadang-kadang sering menjadi masalah ini, ajaran dari mana lagi, kan begitu kan. Tapi kan di kesimpulan bab kemarin itu kita pakai yang Imam Syafi'i. Ya. Nah kemudian ini penjabaran selanjutnya, seandainya kalimat tasyahud tadi dibuang, seperti fa'lam, ketahuilah anna lafdul mubarakah, sesungguhnya lafdul al-mubarakatu was-sholawatu wat-thayyibatu waz-zakiyatu sunnatun. Membaca lafaz itu sunnah. Laisa bisyartin fit tasyahudi, bukan di dalam syarat atau menjadi syarat di dalam tasyahud. Kalau hadfatulah, seandainya membuang semua, mubarakat dibuang, sholawat dibuang, thayyibat dibuang semua. Seperti atas surah Al-Qoli ini, meringkas atas ucapannya at-tahiyatu lillah. Tadi al-mubarak semuanya dibuang semua. At-tahiyatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ila akhiri az-za'ahu, maka mencukupinya, boleh, cukup.
Tapi maaf ini nanti jangan dipakai, nanti kita ini biasanya kalau terawih kebutan aja lah, assalamualaikum. Nanti tasawufnya ini ilmunya para ustaz yang ngaji akad, terawihnya cepat. Nah tasawufnya singkat aja, udah beres. Kan begitu kan. Nah kalau yang belum ngaji ya bagaimana hukumnya? Allahu Akbar, Allah Akbar, tasawuf cuma berapa detik, assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh bagaimana tasawufnya? Nah, itu kan para jamaah, jadi jangan ikut-ikutan cepat mungkin. Kalau saudara kami minta kita gurunya agar tasawufnya berfatihahnya cepat, apa namanya tasawufnya sangat cepat, mungkin pakai ini tasawufnya at-tahiyatulillah, assalamualaikum, waalaikum, assalamualaikum. Hebat amat itu mudakat kita barangkali ini. Nah, jadi mohon maaf ini para jamaah, sekedar pengetahuan kita. Jangan murah baik sudah kita kerjakan aja udah. Intinya kita mencari keafdalannya. Wa hadalah khilafa fi indana. Nah itu tidak ada perbedaan. Pokoknya cukup aja. Wa amma fi al-fadi, adapun di dalam lafaz-lafaz min qaulihi, ya, min qaulihi, dari ucapannya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ila akhiri, fawajibun. Kalau lafaz assalamu alaika ayyuhan nabiyyu sampai akhir, fawajibun, maka wajiblah ya juju, tidak boleh hadfu syai'um minhu, membuang sesuatu darinya, illalah, terkecuali lafaz wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, yang apa itu tidak boleh disingkat gitu, terkecuali lafaz wa rahmatullah wa barakatuh. Fa fiha, ini pun maka di dalamnya nih yang lafaz wa rahmatullah wa barakatuh ini boleh dibuang. Fahima, maka di dalam keduanya itu salah satu aujuhin, ada 3 pendapat, ada 3 wajah di ashabina, bagi sahabat-sahabat kami. As-sahuha, yang lebih sahihnya, la yajuju, tidak boleh hadfu wahidatun minhuma, tidak boleh membuang satu dari keduanya. Jadi penjabaran para jamaah, walaupun tadi boleh, tapi ada beberapa, ada 3 pendapat yang lebih sahih, tetap tidak dibuang. Itu para jamaah. Wahada waladi yaqtadi dalil, itu yang pernah mendapat dalil dittifaqil ahadis, karena kesepakatan atau kemufakatan beberapa hadis alaihima, di dalam keduanya. Wasani, pendapat yang kedua, ya juju hadru, boleh, pendapat yang kedua boleh membuang keduanya. Wasalis, ya pendapat yang ketiga, ya juju hadfun, boleh membuang lafaz wa barakatuh. Pendapat ketiga boleh membuang barakatuh. Duna rahmatullah, bukan rahmatullah. Ini kalau dikaji penjabaran ini bagi kita Arab bingung. Kesimpulan kita ngambil pendapat yang pertama, lebih utama tidak dibuang. Itu kesimpulannya para jamaah, kesimpulannya. Wa qala Abu Abbas bin Salis bin ashabina, ya juju, boleh ayat tasiro, seandainya meringkas, ala qaulihi, atas ucapannya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu,
salamun ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nih Abu Abbas boleh meringkas tahiyat lagi, beringkas lagi nih. At-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi, salamun ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah ya wa anna muhammadar rasulullah. Wa amma lafzus salam, adapun lafaz assalam, assalam tadi kan salamun alaika. Ingat, salam daripada lafaz penjabaran tasawuf yang lebih afdol kita ngambil daripada hadis Imam Syafi'i, assalamu ada lafaz assalam. Wa amalatu assalam, adapun lafaz assalam fa aksara riwayat, maka lebih banyak riwayat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Lebih banyaknya lafaz assalam ini pendapat-pendapat riwayat-riwayat memakai lafaz assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Wa kadza, begitu juga assalamu alaina. Jadi maksudnya Abu Abbas menjabarkan meringkas itu boleh, tapi lafaz assalam banyaknya pendapat tetap pakai assalam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina, kemudian beralif walam fihima. Wa fi ba'd riwayat, dan sebagai riwayat lagi salamun bihadfihima fihima. Jadi membuang alif dan lam di dalam lafaz assalamu alaika dan assalamu alaina. Qala ba'du ashabuna, berkata sebagian sahabat-sahabat kami, kilahuma, keduanya tadi para jamaah, jaiz boleh, walakinil afdal, akan tetapi yang lebih utama lafaz salam tadi adalah assalamu bil alif wal lam dikaunil aksar, karena adanya banyak pendapat lafaz salam tadi. Walima fi, dan di dalamnya minas ziyadati wal ikhtiyar, dan juga untuk lebih tambahnya dan berhati-hati ikhtiyarnya para jamaah. Jadi dalam pasal ini kesimpulannya adalah bahwasanya kita milih tetap pada tasawuf yang pertama, yang pendapat daripada Imam Syafi'i itu. Kemudian yang kedua adalah lafaz mubarakah, sholawat thayyibat, jika hukumnya sunnah. Dan juga adalah tetap kita prinsip kepada yang pertama, pendapat daripada Imam Syafi'i. Kemudian penjabaran macam berikutnya tahiyat, dari at-tahiyatulillah, assalamu alaika sampai akhir, dan terakhir adalah masalah lafaz assalam, tetap kita memakai alif dan lam, walaupun itu boleh. Apa alasannya? Karena lebih banyak pendapat dan juga lebih berarti kita. Selanjutnya wa ammat tasmiyatu, adapun membaca bismillah qabla tahiyat, sebelum tahiyat. Faqad ruwaina hadis marfu, telah kepada kami hadis marfu di dalam fi sunan Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima, di dalam sunan Nasa'i, Baihaqi, dan lain keduanya isbatiha. Wa taqaddama isbatuha, telah dahulu menetapkan fi tasahhud Ibnu Umar, di dalam tasahhudnya Ibnu Umar. Lakin qala Bukhari,
akan tetapi berkata Imam Bukhari wan Nasa'i wa ghairihima dan lain keduanya min a'immatul hadis dari imam hadis, inna ziyadatat tasmiyah, sesungguhnya menambahkan basmalah, membaca bismillah itu khairu sahihah, lain yang sahih, artinya tidak sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mutlak tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falihada maka karena itu qala berkata jumhur ashab la tustahabu, tidak dibolehkan atas niatu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Itu kan. Wa qala ba'du ashabuna, dan berkata sebagian sahabat kami tustahabu. Ada sebagian pendapat yang membaca bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Tapi ini jelas ini khairu sahihah. Wal mukhtar, dan yang menjadi pilihan